Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arwi Jayanti. Saya dari kelas B pagi, Prodi Penjaskesrek, mata kuliah Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Yang pertama, ijtihad. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad awalnya berasal dari kata al-juh yang berarti al-taqah atau daya, kemampuan, dan kekuatan. Dari kata al-juh yang berarti al-masyakah, kesulitan atau kesukaran. Dari itu, ijtihad menurut pengertian bahasanya bermakna bals al-wuswa al-mahhud atau pengerahan daya dan kemampuan, atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas yang berat dan sukar. Ijtihad dalam terminologi usul fikih secara khusus dan spesifik mengacu pada upaya maksimal dalam mendapatkan kepentingan syarak. Dalam hal ini, Al-Sukani memberikan definisi ijtihad dengan rumusan mengerahkan segala kemampuan dalam mendapatkan hukum syarak dan praktis dengan menggunakan metode istinbat atau dengan rumusan yang lebih sempit. Yang kedua, dasar-dasar hukum. Dasar-dasar hukum yaitu ada dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran dalam An-Nisa ayat 59 menjelaskan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu melainkan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam firman yang lain juga Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan Al-Hadis bersabda Nabi SAW yang artinya, ijtihadlah kamu karena tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang diperuntukkan kepadanya. Dalam hadis lain juga Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya, hakim apabila berhijrah kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat dua pahala. Pahala melakukan ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat satu pahala. Pahala melakukan ijtihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ketiga, syarat-syarat melakukan ijtihad ada 4, yaitu ijtihad mutshalak atau mustalik, yang kedua ijtihad muntasib, yang ketiga ijtihad fil mazhab, yang keempat ijtihad di bidang tarjih. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ijtihad mutlak atau mustaqih. Ijtihad mutlak atau mustaqih yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara menggali hukum-hukum syariat langsung dari sumbernya yang terpokok atau Al-Quran dan Sunnah, dan dalam mengistimbangkan hukum mustahid mempunyai dasar-dasar istimbah sendiri. Yang kedua, ijtihad muntasib, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mustahid dengan
mempergunakan norma-norma dan kaidah istinbat imamnya atau mujtahid atau mustaqib. Contoh mustahib dari singkatan ini seperti dari mazhab Sarfi seperti Muzani dan Buaiti, dari mazhab Hanafi seperti Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Ketiga, ijtihad fil mazhab disebut mujahid mazhab atau fatwa, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujahid dalam lingkungan mazhab tertentu. Pada prinsipnya, mereka mengikuti norma-norma atau kaidah-kaidah istinbat imamnya. Demikian juga mengenai hukum furu atau fikih yang telah dihasilkan imamnya. Yang keempat, ijtihad di bidang tarjih, yaitu ijtihad yang melakukan dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada baik dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab yang ada dengan memilih mana di antara pendapat itu yang paling kuat hal dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan kesalahannya sesuai dengan tuntunan zaman. Dalam mazhab Sarfi, hal ini bisa kita lihat pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Yang keempat, objek kajian ijtihad. Objek kajian ijtihad tidak semua kedudukannya hukum Islam bisa menjadi pokok ijtihad, melainkan hanya beberapa kedudukan tertentu. Kedudukan yang tidak boleh menjadi objek ijtihad. 1. Hukum yang ada dibawa oleh nas at'i, baik kedudukannya maupun pengertiannya, atau dibawa oleh hadis mutawir seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Haramnya riba dan makan harta orang. Kedua, hukum-hukum yang tidak dibawa oleh sesuatu nas dan tidak pula diketahui dengan pasti dari agama, melainkan telah disepakati dismakan oleh para mujahidin dari suatu masa. Yang kelima, metode ijtihad. Ada 7, yaitu pertama ijma, kedua qiyas, ketiga maslahat musalah, yang keempat istisan, dan yang kelima istihab, keenam urf, ketujuh sadu az-zari'ah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama, ijma ialah kesepakatan hukum yang diambil dari musyawarah para ulama tentang suatu masalah atau suatu perkara yang tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas. Qiyas memiliki arti menyamankan dengan kata lain. Qiyas ialah menetapkan suatu hukum pada suatu perkara baru dengan cara menyamakan atau membandingkan hukum suatu perkara baru dengan hukum lain yang sudah ada hukumnya. Dan dalam nas dikarenakan adanya permasalahan sebab, manfaat, bahaya atau aspek lainnya. Yang ketiga, maslahat mursalah, yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, dengan menarik segala yang memberikan manfaat dan menghindari segala yang mendatangkan mudharat. Yang keempat, ishan, yaitu memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Yang kelima, ishab, yaitu mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan tetap dipakai hingga sekarang. Yang keenam, urf,
yaitu kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Yang ketujuh, saddu az-zari'ah adalah memutuskan sesuatu perkara yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang keenam, hukum melakukan ijtihad. Hukum melakukan ijtihad menurut para ulama bagi seorang yang sudah memenuhi persyaratan ijtihad di atas, ada 5 hukum yang bisa dikenakan pada orang tersebut berkenaan dengan ijtihad, yaitu 1. Orang tersebut dihukum fardu ain untuk berhijtihad apabila ada permasalahan yang sedang menimpa dirinya, dan harus pula mengamalkan hasil dari ijtihad dan tidak boleh taklil kepada orang lain. Yang kedua, karena hukum ijtihad ini sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap permasalahannya yang ia yakini bahwa itu termasuk hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang tersebut akan dihukum fardu ain dan ditanyakan tentang suatu atau permasalahannya yang belum ada hukumnya. Yang keempat, orang tersebut akan dihukum fardu kifayah apabila permasalahan dan diajukan kepada tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada orang lain selain dirinya. Yang kelima, orang tersebut dihukum sunnah apabila berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik itu ditanya ataupun tidak. Yang ketujuh, fungsi melakukan ijtihad. Fungsi melakukan ijtihad selain hukum melakukan ijtihad, pada pembahasan ini juga terdapat fungsi untuk melakukan ijtihad. 1. Mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis seperti imjak, qiyas, dan ishan yang sudah diketahui kebenarannya. Yang kedua, dapat mengetahui setiap hukumnya dari setiap permasalahan baru yang dialami oleh umat muslim, sehingga hukum Islam selalu berkembang dan mampu menjawab setiap tantangan yang akan datang. Yang ketiga, ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang baru muncul dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Keempat, dapat menyesuaikan hukum berdasarkan perubahan zaman seperti zaman sekarang serta waktu dan keadaannya. Yang kelima, menetapkan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terkait dengan sesuatu yang dikatakan halal atau haram. Yang keenam, dapat membantu umat muslim dalam setiap menghadapi suatu masalah yang belum ada hukumnya selain Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.